Bab 130. Di tempat tidurnya, ayah Rina sedang terbaring. Di sebelahnya terdapat monitor yang memantau tekanan darah, oksigen darah, dan elektrokardiogram. Ia diinfus, pernapasannya dibantu oleh oksigen. Video yang ditontonnya telah membangkitkan emosinya, yang akhirnya hampir membuatnya kehilangan napas karena infark miokard. Kursi roda Rina didorong oleh Damanik, Rajo didorong oleh Wuki. Melihat Rina dan Raja datang, meskipun mereka berdua menggunakan kursi roda, sang kakek langsung berteriak marah. Anak dan cucu yang tidak tahu malu. Kakian pergi ke Bandung hanya untuk membuat masalah. Siapa dua orang yang berani mempermalukan keluarga Sanjaya di YouTube? Temukan mereka. Bunuh mereka. Melihat monitor, detak jantung ayahnya tidak normal. Rina segera memegang tangan ayahnya. Ayah, tahan emosimu. Dasar tidak tahu malu. Ada apa di Bandung? Kenapa mereka mempermalukan keluarga kita? Kata sang kakek. Rena menundukkan kepalanya lalu menjawab. Awalnya aku ingin mencari orang yang menyebabkan Wuki sakit. Tapi aku tidak menyangka akan ada pemuda miskin yang berani memukuli Jono dan yang lainnya. Akhirnya aku harus berurusan dengan keluarga Subrata karena kesalahan Jono yang mengamuk di Padma. Rena menunjuk Raja. Lihat ayah, tangan cucumu telah dipatahkan. Kaki kananku dan Raja juga hancur. Ini karena aku membela keluarga. Aku tidak ingin dipermalukannya. Tapi aku tidak menyangka harus berhadapan dengan keluarga Subrata. Menjauhlah dariku, jika aku bisa bangun, aku bahkan ingin menghancurkan kakimu yang satunya lagi, kata lelaki tua itu. Rena semakin menundukkan kepalanya. Aku mengaku bersalah, aku ceroboh. Maafkan aku ayah. Apakah kedua anjing di video itu sudah dicari? Tanya lelaki tua itu. Rena mengangguk. Belum ada kabar, tapi aku sudah mengirim puluhan preman Cianjur ke Bandung untuk menghabisi mereka. Rekam mayatnya lalu unggah di YouTube. Agar masyarakat tahu akibat dari berani menghina keluarga Sanjaya, kata sang kakek. Ya Pak, Rena mengangguk. Videonya sudah dihapus. Tanya sang kakek lagi. Rena bingung, tak sanggup memberitahu bahwa YouTube telah dibeli oleh keluarga Subrata. Ia takut hati ayahnya akan semakin terpukul. Sudah dihapus. Jangan khawatir. Baiklah, sekarang kita fokus pada dua orang di video itu dulu, kata sang kakek. Siap Pak, Rena mengangguk. Sang kakek melirik iba pada Raja. Karena mengikuti ayahmu yang ceroboh, kau harus menanggung akibatnya. Raja memang cucu yang paling disayangi oleh kakeknya. Raja juga tahu bahwa kakeknya sangat menyayanginya. Meski ingin menangis, ia menahan diri. Jangan khawatir kek, aku baik-baik saja, kakek harus cepat sembuh. Seperti Sony, kakek Raja juga masih pemimpin keluarga Sanjaya. Ia memiliki banyak koneksi bisnis di mana-mana, pengaruhnya di luar bahkan lebih kuat daripada Rina. Namun kini wajahnya terasa seperti disiram kotoran oleh Liman dan Salim. Tidak seperti Sony yang masih membimbing secara langsung, kakek Raja tidak lagi fokus pada bisnis, tapi hanya mengarahkan dari belakang. Semua usahanya telah dipercayakan penuh kepada Rina. Namun mendengar bahwa keluarganya diambang kehancuran karena kesalahan Rina, tentu saja semua menjadi khawatir. Semua anggota keluarga berharap orang tua itu akan pulih dan dapat mengembalikan keadaannya. Setelah meninggalkan ruang perawatan ayahnya, Rena memberi perintah kepada Damani. Beritahu semua orang, pengawal, pelayan, dan sopir tidak boleh memiliki aplikasi media sosial di ponsel mereka. Aku akan memeriksanya besok. Jika ada yang ketahuan masih memilikinya, mereka akan dipecat. Damani mengangguk. Baik, sekarang kau dan Raja ke ruang pemeriksaan dulu. Dokter sudah menunggu. Bahkan para pengawal juga sudah ada di sana. Selanjutnya Damani pergi. Rena dan Raja dibawa oleh dua perawat ke ruang dokter pribadi mereka. Kesimpulan dokter sama, semua kaki mereka tidak dapat disembuhkan. Mereka semua harus menjalani operasi besar. Pak Rena, aku sudah memesan tempurung lutut buatan dari Jakarta.
Jadi semuanya harus menjalani operasi besar untuk memasangnya. Rena mendesah. Apa efeknya jika diganti dengan tempurung lutut buatan seperti itu? Dokter menjelaskan. Karena ini buatan, pasti tidak akan seperti aslinya. Pada tahap awal, kamu akan merasa tidak nyaman. Tapi kamu masih bisa berdiri tegak dan berjalan. Kamu tidak akan terlihat pincang. Tapi kamu tidak akan bisa berlari atau memeluk. Kakimu terlalu dalam. Jika kakimu lelah, akan sulit digerakkan. Namun situasi ini tidak akan berlangsung lama jika kamu sudah terbiasa. Rena mengangguk sedikit lebih rileks daripada sebelumnya. Tidak seperti Rajo, Rajo langsung berkata, "Ayah, aku tidak mau seperti itu." Rena menatap Rajo dengan sedih. "Kamu masih muda, kamu harus belajar menghadapi kenyataan. Sulit untuk kembali normal. Masalahnya bukan uang, tetapi keterampilan medis yang sangat terbatas. Aku menerimanya, agar aku bisa membalas dendam." Rajo mengangguk. "Ayah, si Udin sudah menikah. Warni harus bersedia menikah denganku. Jika tidak, aku akan menculiknya dan membawanya ke sini." Rena tersenyum pahit. "Aku sudah memikirkan caranya. Si Udin didukung oleh elit Bandung dan kemampuan bela dirinya juga bagus. Jadi, aku harus merintis bisnis di Bandung buatmu. Bisnisnya harus lebih besar dari bisnis keluarga Nata Prawira, agar gengsimu di Bandung tinggi dulu yang pada akhirnya akan membuat Warni tertarik. Itu akan sangat lama, apa tidak ada solusi lain?" tanya Raja. Rena menatap langit-langit. Kesalahan ayah adalah karena terlalu agresif, terburu-buru, dan menyerang tanpa menyelidiki terlebih dahulu, yang akhirnya jadi berbalik. Sekarang kita perlu mengumpulkan informasi terlebih dahulu, seberapa kuat si Udin dan siapa saja orang-orang di belakangnya. Baru kita akan serang lagi titik lemahnya. Di aula keluarga, Damani telah mengumumkan aturan yang diinginkan Rena. Siapapun yang bekerja dan tinggal di keluarga Sanjaya, tidak seorang pun diizinkan memiliki aplikasi media sosial di ponsel mereka. Jika ketahuan, mereka akan langsung dipecat. Semua orang bisa mengerti. Karena kebanyakan dari mereka sudah tahu alasannya. Meskipun ada rasa enggan, mereka tidak berani membantah. Karena sanksinya dipecat. Jadi mereka yang masih memiliki aplikasi YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain, langsung dihapus. Rena dan Rajo akhirnya dibawa ke bangsal perawatan. 5 orang pengawal sudah lebih dulu menjalani perawatan trauma lutut di bangsal. Wuki tidak mengikuti karena tidak tahan melihat darah. Wuki melamun di luar, memikirkan dirinya sendiri yang telah dihipnotis oleh seseorang di Bandung. Kini 7 orang kehilangan kaki mereka bersamaan di Bandung, tetapi mereka semua masih bisa disembuhkan sementara dirinya tidak. Hal itu membuat Wuki menangis sedih. Wuki berdiri dan pergi ke minibar di bangunan lain. Rumah keluarga Sanjaya memang berada di hamparan yang sangat luas. Selain rumah utama, terdapat sekitar 8 bangunan lain. Di antaranya adalah gedung medis, gedung kebugaran, dan gedung rekreasi dan hiburan. Yang dituju Wuki adalah bar di gedung rekreasi dan hiburan. Namun pas Wuki melewati toilet pelayan, Wuki mendengar suara video talkshow Liman dan Salim. Wuki langsung murka, lalu menendang pintu toilet. Ia melihat di dalam, seorang pengemudi berusia 40 tahun sedang duduk di kloset sambil melihat ponselnya. Pengemudi itu jelas terkejut, ia segera mematikan ponselnya dan berdiri sambil menarik celananya, bahkan ia tidak cebok terlebih dahulu atau menyiram kotorannya. "Bajingan, beraninya kau menonton video yang menghina keluarga Sanjaya di rumah keluarga Sanjaya?" Wuki berteriak sambil mencengkeram kerah baju si pengemudi dan menariknya keluar dari toilet. Setelah keluar dari toilet, wajah pengemudi ditonjok hingga ia terjatuh. Meskipun sudah jatuh, ia masih ditendang. Pengemudi itu tidak berani melawan, ia berdiri dan berlari sejauh mungkin. "Mau lari kemana kau? Aku akan menangkapmu," teriak Wuki sambil mengejarnya. Namun sebelum ia sempat mengejar jauh, kepalanya tiba-tiba terasa pusing dan nafsu makannya kembali.
Tidak ada waktu untuk berlari ke kamarnya meskipun semua persediaan makanannya ada di lemari es di kamarnya. Wuki terpaksa kembali ke toilet tempat pengemudi itu baru saja buang air besar. Begitu kesadarannya benar-benar hilang, Wuki segera masuk ke toilet, lalu duduk di depan toilet sambil meraup tinja yang belum disiram dengan tangannya kemudian memakannya dengan rakus. Beberapa orang yang melihat pengemudi itu berlari dari toilet sambil panik langsung bisa menebak. Apalagi wajah si pengemudi memar. Semua orang menduga Wuki pasti kambuh. Maka semua orang berlari ke toilet untuk memastikan. Ternyata benar Wuki tampak tengah duduk sambil menjilati sisa tinja di hari tangannya. Perut semua orang langsung terasa mual. Seorang pelayan berteriak, "Tangkap! Jangan biarkan dia makan tinja segau itu berbahaya bagi kesehatannya. Beri dia tinja yang sudah dipanggang." Meskipun sudah terlanjur Wuki tetap masih diseret keluar walaupun semua orang merasa jijik, terutama ketika melihat tangan dan mulut Wuki yang masih berlumuran tinja. Melihat Wuki diseret sementara mulutnya penuh tinja, Damani langsung berteriak marah. "Kenapa kalian biarkan dia makan langsung dari toilet? Cepat bawa ke kamarnya." Perawat yang biasanya merawat Wuki sedang membantu dokter merawat Rina dan Raje jadi tidak bisa memperhatikan Wuki. Karena Wuki masih belum sadar, semua orang tahu jika Wuki belum kenyang. Jadi Damani berkata kepada seorang pelayan, "Ambilkan Tupperware yang ada di kulkas kamarnya. Bawa satu ke sini, berikan ke Wuki." Tanpa ragu, seorang pelayan berlari ke kamar Wuki, mengambil satu pak kotoran yang sudah dipanggang. Karena semua orang tahu jika Wuki belum puas, Wuki tidak akan pernah sadar kembali. Keluarga Sanjaya sangat panik. Karena para dokter dan perawat sibuk merawat kaki 7 orang. Sementara kepala keluarga juga menderita serangan jantung, kini Wuki malah memakan kotoran di toilet para pelayan. Di Bandung, kabut musim hujan perlahan menyelimuti dinginnya kota Bandung. 10 mobil berisi 70 preman Cianjur telah berhenti di depan rumah Liman untuk menghabisi nyawa Liman dan Salim. Tetapi ketika mereka mendobrak pintu rumah dan masuk, mereka mendapati rumah itu kosong. Pemimpinnya, setan. Mereka telah melarikan diri. Jadi harus bagaimana, Bas? Tanya anak buahnya. "Kita harus lapor Rina dulu, jangan dikira kita belum berusaha," ujar pemimpin itu. Rina masih harus menjalani persiapan anestesi sebelum operasi, sambil menunggu helikopter dari Jakarta yang akan membawa lutut buatan untuk transplantasi lututnya tiba. Namun teleponnya berdering dan langsung diterima. "Apakah mereka berdua sudah meninggal?" tanya Rina. "Mereka kabur, rumah mereka kosong," jawab ketua komplotan itu. "Cari sampai ketemu," kata Rina lalu menutup teleponnya. 10 mobil akhirnya menyebar di Bandung untuk mencari Liman dan Salim. Namun mereka tidak menemukan mereka atau petunjuk apapun. Padahal Liman dan Salim sudah sangat jauh di jalan tol dalam kota Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Akan sangat gampang menangkap ikan di dalam embau, tetapi akan sulit jika ikan itu sudah berenang di danau yang besar. Salim mengendarai Mercedes dengan kecepatan 80 km atau jam. Liman tidur di sebelahnya. Tak lama kemudian telepon Liman berdering. Liman terbangun dan melihat layar ponselnya. Ternyata tetangga Liman yang menelepon. Tetangga itu sangat akrab jadi sebelum Liman pergi, ia memang sempat berpamitan. "Liman, mungkin ada puluhan orang tadi datang ke rumahmu untuk mencarimu, melihat plat nomornya mereka dari luar kota." "Puluhan? Di mana mereka sekarang?" tanya Liman terkejut. "Mereka sudah pergi," jawab tetangganya. "Ya sudah, kamu tenang saja," kata Liman. "Memangnya kamu sudah sampai mana?" tanya tetangga itu. Liman belum sempat menjawab karena Salim segera merebut ponselnya dan mematikannya. "Jangan beritahu siapapun di mana kita berada, itu sangat berbahaya." Liman mengangguk. "Rena mengirim puluhan orang untuk mencari kita di rumah. Dan sekarang pasti sedang mengejar kita. Mustahil terkejar,
setengah jam lagi kita sampai di bandara, kata Salim mencibir sambil menginjak pedal gas hingga 120 km atau jam. Untuk masa di kecepatan segitu masih sangat stabil. Liman berkata. Begitu sampai kita langsung beli tiket penerbangan pertama ke Kuala Lumpur lalu ke Terengganu. Kita nginep dulu di rumah pamanmu. Pamanmu bas perkebunan kelapa sawit, Rina pasti tidak akan curiga dan tidak akan bisa melacaknya. Nanti jika keadaan sudah aman, kita akan ganti identitas. Baru kita pindah ke rumahku di Penang, kita akan menjadi nelayan. Air mata Salim menetes. Pak, jangan lupa operasi dahiku, sebab kita tetap akan ketahuan jika tulisan di dahi kita tidak dihapus. Pasti, Liman mengangguk. Sayangnya kita tak akan bisa lagi membalas dendam pada si Bahar. Di rumah keluarga Nata Prawira, suasana tampak tenang. Sony tengah berlatih bela diri di halaman belakang dekat kamarnya sendiri melawan dinginnya malam. Ia tidak tampak kedinginan, bahkan bajunya basah kuyup oleh keringat. Warni, Henry, dan beberapa cucu yang lain hanya menonton sambil menyantap kacang riba dan bajigur yang disediakan pelayan. Henry tak henti-hentinya tersenyum bangga melihat Sony yang sudah sehat kembali. Ia tak menyangka obat dari Udin bisa membuat kakeknya kembali bisa berlatih bela diri di air terbuka, memperagakan jurus-jurus yang sudah lama tak ia latih. Tak seorang pun membayangkannya sebelumnya. Sudah 2 jam Sony berlatih. Namun ia tak tampak lelah. Malah ia semakin lincah dalam memperagakan jurus-jurus yang sulit. Ia bahkan melompat ke sana kemari. Meski bangga, Henry masih berpikir dalam hati kecilnya bahwa situasi seperti ini tidak baik. Karena semakin Sony sehat, semakin lama ia akan hidup. Semakin lama pula ayahnya mewarisi seluruh kekayaan keluarga Nata Prawira. Tian pun datang dan tersenyum pahit melihat ayahnya sudah pulih sepenuhnya. Sama seperti Henry, Tian juga tidak terlalu bahagia. Layaknya seorang pangeran yang paling ia takuti adalah melihat raja berumur panjang. Karena takhta tidak akan diwariskan. Banyak pangeran yang tidak sabar menunggu dan akhirnya harus melakukan segala cara untuk menggulingkan raja. Sekarang Sony masih memegang kekuasaan di keluarga Nata Prawira. Semakin lama ia hidup, semakin gelisah perasaan Tian. Ia kini sudah berusia 55 tahun. Jika usia Sony 10 tahun lebih panjang, berarti di usia 65 Tian baru akan memegang kekuasaan di keluarga Nata Prawira. Sungguh menyedihkan meski ia hidup lebih lama dari Sony. Namun jika ia meninggal lebih dulu, tentu kekuasaan itu tidak akan pernah ia rasakan. Tidak seperti Warni yang selalu mendengarkan perkataan Udin, kekayaan dan jabatan hanyalah sebuah amanah. Warni juga berpikiran sama, jadi uang dan kekuasaan bukanlah hal penting. Jadi ketika melihat Sony sudah sehat, hanya Warni yang benar-benar sangat gembira. Melihat Sony sudah kelelahan, Warni segera mengulurkan handuk kecil kepada Sony untuk menyeka keringatnya. Kakek, latihannya sudah cukup, lanjutkan besok saja. Sony mengangguk sambil menerima handuk dan menyeka keringatnya. Aku tidak menyangka, seharusnya sudah meninggal, tapi nyatanya masih hidup dan bisa berlatih kembali. Aku sangat berterima kasih kepada Pak Udin. Sony duduk lalu minum air mineral langsung dari botolnya. Warning, kamu dan Pak Udin seharusnya sudah lebih dekat. Kakek berharap dapat segera melihatmu menikah dengan Pak Udin. Wajah Warni langsung memerah karena malu. Warni harus menikah dengan Pak Udin. Apa maksudmu Warni harus mau di madu? Tanya Tian. Sony memelototi Tian. Memangnya kenapa? Apa kamu tidak lihat jika Pak Udin punya kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa? Pak Udin itu raja harimau, jika kamu punya anak perempuan, kamu juga pasti akan berpikiran sama sepertiku. Tian berkata ragu. Itu benar. Tapi Pak Udin sudah menikah. Ayah menyuruh Warni untuk mengejar Pak Udin. Itu sama saja dengan menyuruh Warni jadi pelakor. Warni menunduk malu, dia tahu Udin sudah menikah. Jika dia memaksa untuk mendapatkan Udin, itu memang tidak pantas. Hanya Sony tidak menghiraukan kata-kata Tian. Kamu tahu apa?
Pak Udin dan keluarga istrinya tidak rukun. Apa yang perlu dikhawatirkan jika Warni mendekatinya? Setelah menikah dengan Warni, Pak Udin pasti akan tinggal di sini daripada bersama keluarga istrinya. Sony menoleh pada Warni. Jangan dengarkan kata orang lain, jika kamu suka Pak Udin, teruskan, jangan menyerah. Warni tidak menjawab karena bingung. Sony mengerti kebingungan Warni mungkin terpengaruh oleh omongan Tian. Jadi dia langsung memelototi Tian kembali. Mulai sekarang, jangan biarkan siapapun membicarakan tentang ini lagi. Tian mengangguk. Maaf ayah, aku terlalu banyak bicara. Sony kembali menoleh pada Warni. Besok undang Pak Udin makan malam di sini. Kakek ingin berterima kasih karena sudah memberiku obat. Kakek ingin memberinya kartu tunai senilai 10 miliar. Tanda terima kasih dari kakek untuknya, aku ingin memberikannya saat makan. Semua orang terkejut, arus kas seluruh bisnis Nata Prawira Group hanya 30 miliar. Artinya, sepertiga dari arus kas itu akan diberikan kepada Udin. Tian dan Hendry langsung saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Keesokan paginya, Ichi sarapan lebih dulu lalu pergi bekerja. Mardi baru saja bangun di sofa, tetapi ketika melihat Lastri keluar dari kamar, Mardi segera memejamkan mata lagi, berpura-pura masih tidur. Mardi masih marah karena uang keluarga habis. Lastri sedikit gelisah karena dia tahu Mardi masih marah dan berpura-pura tidur. Biasanya Lastri akan menarik atau mendorong Mardi dari sofa jika Mardi bangun kesiangan. Namun kali ini Lastri menjadi takut. Akhirnya, Udin yang menjadi sasaran. Udin, hari ini kamu harus keluar cari uang yang banyak untuk membeli perabotan. Aku ingin segera pindah ke villa. Baik Bung, kata Udin. Mardi langsung duduk. Lastri, kenapa harus memaksanya? Udin kan sudah banyak berjasa buat keluarga kita. Tidak seperti kamu nggak bisa menghasilkan tapi bos. Sekarang kamu satu-satunya yang tidak berguna di rumah ini. Saking tidak bergunanya, sampai matamu buta dan tidak bisa menghargai jasa orang lain. Lastri terkejut. Tapi dia tidak bisa berdebat lagi sama Mardi. Sebab semalam Mardi sudah berani menamparnya, berkata akan menceraikannya, bahkan menekan mukanya ke atas nasi goreng. Sekarang dia membela Udin. Dan terdengar jelas jika Mardi menganggapnya orang yang paling tak berguna di keluarga. Bersambung.